terpendek yang saya temukan dari beberapa referensi, memang karena sumber dari perumusan hukum para ulama mazhab itu bersumber pada hadis yang sama dan sahih, maka kemudian ringkasannya ada pada redaksi Imam Al-Khattabi ya. Ini ada di syarah Ibnu Dawud jilid 2 halaman 29. Qultu, maksudnya menurut Imam Al-Khattabi, saya mengatakan, maksud Imam Al-Khattabi, la a'lamu khilafan baina ahli ilmi fi anna man zara'ahu al-qai'u fa innahu la qada'a alaihi wala fi anna man istaqa'a amidan anna al-qada'. Jadi bisa kita sampaikan bahwa madhab 4 itu bersumber dari hadis yang sama berbunyi man zara'ahu al-qai'u wa wasaimun, siapa yang ya istilahnya terdorong kalau mana harfiahnya ya, maksudnya muntah karena tidak disengaja sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, falaisa alaihi qada', maka tidak mengqada', maksudnya puasanya tetap sah. Wa ini istaqa'a, apabila tadi ya bersengaja memuntahkan, fal yaqdi, alias berarti puasanya batal, maka diwajibkan mengqada'. Maka di sini kemudian para ulama mengatakan bahwa tidak ada pertentangan atau perbedaan di kalangan ahli ilmu bahwa orang yang muntah karena tidak disengaja maka tidak wajib qada alias puasanya tetap sah, sedangkan yang menyengaja itu berarti wajib qada alias puasanya batal. Itu saya pikir perlu disampaikan tadi hadisnya yang menjadi rujukan dari madhab yang 4 itu. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh asatidz yang 3 tadi, Ustadz Heri, Ustadz Muji, dan Ustadz Parman. Saya sedikit menambahkan saja bagi si penanya ya, mungkin perlu sebagai motivasi ya, karena boleh jadi kalau saya sedikit mungkin berusaha untuk memahami apa yang dalam pikiran si penanya ini, mungkin karena beliau ini merasa kalau makannya nggak banyak itu tidak kuat berpuasa, mungkin begitu ya. Nah, maka perlu kita sampaikan bahwa ya boleh jadi demikian, bahwa orang yang kalau makannya waktu sahur itu sedikit, nanti merasa kurang nutrisi atau kurang banyak bahan makanan sehingga lemas atau tidak kuat. Nah, perlu kita tegaskan bahwa yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak membebani hambanya kecuali memang atas karena kemampuannya. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat puasa itu Allah sudah Maha tahu bahwa hambanya itu mampu untuk melaksanakan, sehingga jangan perlu ada kekhawatiran bahwa kalau sahurnya itu tidak banyak, tidak kuat. Toh juga bisa ada solusi. Kalau memang demikian, ya tadi sudah disampaikan panjang lebar, mestinya makannya ya secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak, bisa ditumpang dengan air. Nah, kalau memang ini yang perlu kita konfirmasi, kalau memang makan sedikit dan minum air banyak tidak membuat sendawa atau gelegean. Jadi tidak perlu makan banyak, tapi bisa juga dengan solusi minum air yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita tegaskan juga bahwa esensi atau tujuan inti dari berpuasa itu adalah sebagaimana definisi puasa secara lughatan, secara bahasa itu al-imsak. As-saumu lughatan al-imsaku atau al-man'u ya. Puasa itu cara bahasanya menahan. Nah, bahwa yang bersangkutan itu punya kebiasaan atau keinginan untuk makan versi jumbo tadi. Nah, tentu dengan adanya berpuasa ini momentum untuk tadi menahan ya. Karena kalau kemudian puasa itu dijadikan sebagai momentum untuk balas dendam gitu, namanya mumpung puasa nih, nah, saya harus makan jumbo ini. Soalnya nanti nggak makan 1 hari itu ya, mohon maaf dengan segala hormat, kita perlu ya muhasabah. Ini supaya sendiri esensi atau hakikat puasa itu apa? Esensi dan hakikat adalah menahan. Kalau kita justru puasa dijadikan momentum untuk memakan apapun lebih banyak, dan itu kan malah ya meskipun boleh ya, meskipun boleh, tetapi karena ada madharat dan boleh jadi kita malah tidak bisa merasa hasil puasa. Tadi disimpulkan hasad udah. Apa? Dia setahu anak, Ustadz Parman, Ustadz Muji, Ustadz Thayyib mengatakan tidak rusak puasanya. Yang tak tangkap dari Ustadz Heri, rusak nggak Ustadz Heri puasanya? Nah, Tafsir ya? Iya. Tadi dua disampaikan. Kalau sudah tahu pas hasilnya seperti itu kok dilakukan ya bisa rusak. Betul, surah. Oh iya. ya, nah saya di sini ada
Jadi man tajassa'a wa ahassa bito'am bito'amil akli duna wusuli syai' minat to'am ila famihi fala syai' alaih. Jadi ada dua memang benar. Kalau dia tajasuk itu gelegean, sendawa, ya, yang itu bisa mengeluarkan makanan dan dia telan makanannya, batal. Kalau ada makanannya, dia tajasuk ya sendawa, keluar makanannya, kemudian diambil dengan tisu, maka nggak batal. Dikeluarkan. Tapi kalau ditelan batal. Tapi kalau tajasuk sekedar angin saja, ya tidak masalah. Ya ini yang ahassa bito'am ya. Yaitu Syekh Utsaimin pernah ditanya. Ya, Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang khina ma yatasahharul insan thumma yamsiku fa ahyanan yakhruju min jawfi ba'dul hawa wa yakhruju ma'ahu syai' min at-ta'am yabqa atharuhu fil fam fa in ramahu wa akhrajahu min famihi baqiyal athar wa in ibtala'ahu fa hadha mushkil famal amalu wal hal hadi fal jawab zahir annahu ahyanan yatajassa al insan fa yakhruju min ma'idatihi ba'du ta'am naqul idza wasala ilal fam fa innahu la yajuzu an tabla'ahu law bala'tahu wa anta alimun aftarta walakin ittafalahu imma bimindil idza kana ma'aka manadil aw fitar fi thawbika wa idza qudira annahu baqiya ta'am intafala hatta yazul ta'am li'annaka idza tafalta marotan saufa yadhhab ta'am hina idzin la yaduruka anta. Jadi di sini bisa simpulkan memang kalau memang ada bagian ada makanan yang keluar harus dibuang. Ya nggak boleh ditelan. Nah ditelan ya batal. Secara singkat pemirsa, tadi kita sudah dibuatkan kaidah oleh Rasulullah sebagaimana diungkapkan oleh Ustaz Muji, bagaimana kita cara makan. Yang penting cukup punggung kita tegak lah. Jadi cukup 1, 2, 3 suap. Atau kalau kita nggak mampu untuk seperti itu, maka Rasulullah juga sudah ngasih solusi. Maka nggak boleh kita melebihi 1/3 lambung kita untuk makanan. Jadi maksimal 1/3. Terus adapun ketika pas puasa kok bersendawa, maka tadi disepakati ketika kita tahu makan banyak dan akan seperti itu, jadi seolah-olah itu sengaja, maka bisa merusak puasa. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa. Kalau nggak disengaja untuk dikeluarkan dan tidak keluar apa-apa dan tidak keluar apa-apa. Kembali masuk Ya. Harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan semua. Masya Allah. Dan ada nasihat sedikit dari Ustaz Thayyib. Tenang aja, nggak usah makan banyak-banyak, nggak usah ditakjil untuk makan siangnya terus dipolin di sahurnya. Tenang aja sedikit pun, insya Allah tetap kuat puasa. Tenang aja, kalau Allah sudah ngasih ngebebani sebuah syariat, pasti itu bisa kita jalankan. Kurang lebih itu pemirsa El Kalam. Naam, tak kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.